Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor Indo yang berjudul Jangan Sendirian. Jadi film ini tuh rilis di tahun 2021 yang lalu dan bakal bercerita tentang 4 orang sahabat yang mengalami teror mistis. Tapi terornya itu masih misterius gitu guys, datangnya dari mana. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Di awal film kita bakal dikasih prolog yang isinya secara bergantian mereka mendapatkan teror dari makhluk-makhluk halus. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga nyawa mereka diincar oleh para iblis? Lalu terlihat satu mobil yang melaju sendirian di jalan tengah hutan. Sampai akhirnya mobil itu sampai di villa mewah yang berada di puncak bukit. Mobil itu sendiri dikendari oleh cewek cantik bernama Ana. Saat Ana udah keluar dari mobil, ternyata kunci mobilnya ketinggalan di jok. Alhasil mobil Ana ini pun terkunci dari luar dan pintunya nggak bisa kebuka. Ana lalu lanjut untuk masuk ke villa, tapi sialnya semua kunci yang dia bawa sama sekali nggak bisa ngebuka pintu villa. Saat mulai panik, Ana mendengar suara gemericik air. Saat dilihat, ternyata itu adalah suara keran yang ada di halaman belakang. Tapi keran itu nggak mengucurkan air, melainkan darah. Dan karena nggak yakin juga apakah itu emang darah sungguhan, Ana mencoba memastikan. Dan saat dia melihat ember yang udah penuh dengan cairan merah, dia melihat sosok hantu. Ana pun kaget dan kembali ke teras villa, dan di sana pintu villa udah terbuka. Ana merasa aneh dan masuk ke dalam villa dengan hati-hati. Ia juga merasa ada sesuatu yang dia lihat di cermin. Yang lagi-lagi saat mencoba memastikan cermin tersebut tiba-tiba retak. Namun anehnya cermin itu kembali utuh. Di saat itu juga jam lonceng berbunyi dan seketika hari menjadi malam. Ana juga mendengar suara anak kecil dan saat diikuti ia menemukan lukisan anak Belanda. Saat berbalik, anak yang ada di dalam lukisan udah menghilang. Dan ternyata anak itu udah keluar dari lukisan dan bermain piano. Belum juga takutnya hilang, tiba-tiba terdengar suara telepon berdering. Tapi anehnya telepon itu udah putus kabelnya. Setelahnya, Ana mendengar ketukan pintu dan anak ini langsung datang membawa pisau untuk jaga-jaga. Dan saat pintu dibuka nggak ada siapa-siapa. Namun pintu kembali diketuk dan saat dibuka ternyata itu adalah Mang Karta dan Boipah, penunggu villanya Ana. Ana pun merasa lega dan bermaksud untuk pergi ke kamarnya. Tapi saat itu juga dia mendapatkan pesan dari Mang Karta kalau Mang Karta nggak bisa ke villa karena ada jembatan rusak. Sadar kalau yang barusan dilihat adalah hantu, Ana lalu lari menaiki tangga. Tapi tangganya juga kayak nggak berujung gitu. Dari luar pintu juga terlihat tangan genderuwo. Sampai akhirnya Ana berhasil kabur ke kamarnya dan di kamarnya ini Ana melihat dirinya sendiri yang sedang tidur. Dan saat itu juga ada pesan yang masuk ke laptopnya Ana. Pesan itu berasal dari sang peneror. Si peneror menyuruh Ana untuk melihat ke jendela dan si genderuwo udah ada di mobilnya Ana. Ana lalu dikirimi foto bahwa si peneror ada di dalam kamarnya Ana. Sampai di satu foto di mana genderuwo ada di belakang Ana. Genderuwo ini pun mencekik Ana dan itu semua hanyalah mimpi. Namun saat bangun Ana mendapat pesan dari Mang Karta dan pesannya ini mirip banget sama yang ada di dalam mimpi. Ana juga mendapatkan pesan dari si peneror, persis seperti di dalam mimpi. Dan seketika itu juga terdengar suara ketukan pintu. Saat ditanya itu siapa, si pengetuk menjawab bahwa dia adalah Mang Karta. Ana mencoba membuka pintu dengan membawa pisau. Saat pintu dibuka, Ana langsung menghabisi Mang Karta. Namun ternyata itu adalah Mang Karta asli. Selanjutnya si peneror kembali mengirim pesan dan Ana ini menjadi stres. Si genderuwo datang dan menghabisi Ana yang setelah semua itu terlihat sekelompok orang dengan baju serba hitam.
Terus kita bakal dibawa ke tempat yang berbeda, tepatnya ada di suatu kantor. Saat itu ada seorang cowok bernama Boy yang lagi presentasi iklan bernuansa horor. Segera hubungi Yes Clean. Saat pulpennya jatuh, Boy ini mengambilnya, tapi dia nggak ngelihat kakinya si bos. Yang ternyata si bos ini udah teleport ke belakangnya Boy. Boy lalu balik ke meja kerjanya dan nggak lama berselang si bos telepon. Si bos bilang kalau dia nggak bisa datang malam itu. Boy yang bingung udah curiga kalau bos yang dia temui barusan adalah hantu. Yang lalu terdengar nyanyian tembang Jawa. Nyanyian itu berasal dari speaker di meja kerja temennya Boy, yaitu Diana. Saat ngelus-ngelus fotonya Diana, tiba-tiba lampu mati. Suara tembang Jawa pun terdengar. Saat kabur karena ketakutan, Boy melihat si bos duduk manis di ruangannya. Boy yang makin ketakutan langsung lari ke lift dan beruntungnya listrik kembali menyala. Saat akan masuk lift, ada kuntilanak yang keluar dari lift. Boy pun pergi lewat tangga, tapi si Kunti udah ngecegat Boy. Boy akhirnya pergi lewat lift, tapi saat keluar dia kembali ngelihat si bos. Tentu aja si Boy ini lanjut turun lewat lift, namun si Kunti udah ada di belakang dan memeluk Boy. Boy pun pingsan saat dia udah sadar pintu lift kembali terbuka. Boy lalu lanjut ke parkiran dan dia ketemu Diana. Diana saat itu nemuin kunci mobilnya Boy yang terjatuh. Dan saat akan pergi, si Kunti kembali meneror Boy. Boy pun kebingungan dan keluar dari mobil, tapi si Kunti tetap aja ngikutin Boy. Akhirnya Boy ngambil kampak dan bermaksud menghabisi Kunti. Saat dilihat, ternyata sosok Kunti adalah dirinya sendiri. Boy pun terkejut dan dia ditabrak mobil. Dari mobil keluar si bos dan Diana, yang lalu Diana mengakhiri nyawa Boy. Kelar dengan si Boy, kita lanjut dibawa ke tempat yang eksotis banget. Di sana ada seorang cewek yang lagi jogging. Dia bernama Ruby. Di sisi lain juga ada seseorang yang lagi nulis artikel. Isi artikelnya adalah segala sesuatu yang dilakukan Ruby saat itu. Saat Ruby lagi jogging, dia ketemu sama gadis kecil yang menangis. Si gadis kecil lalu lari tanpa sebab ke dalam hutan dan kesalahan fatal saat Ruby mengejar si bocil tersebut. Ruby masuk makin jauh ke dalam hutan dan suara si bocil pun terdengar. Si bocil itu seperti ketakutan akan sesuatu dan saat itu juga muncul makhluk gaib penghuni hutan. Mereka berdua pun lari sampai nggak kerasa tangan si bocil yang digandeng sama Ruby ini berubah menjadi tangan monster. Tapi si monster langsung menghilang. Ruby pun kembali mencari si bocil sampai dia benar-benar makin tersesat di hutan itu. Namun gak lama Ruby melihat sosok si bocil dan kembali si bocil ini berubah menjadi monster. Karena kaget Ruby pun pingsan dan saat sadar dia udah ada di alam lain. Para monster pun mengepung Ruby dan Ruby ini dieksekusi di tempat itu. Si bocil ternyata adalah monster penghuni hutan itu dan orang yang menulis artikel bukanlah orang asing karena dia memiliki boneka yang sama dengan yang dimiliki si bocil. Terus tanpa transisi yang jelas kita bakal diperlihatkan profil seorang pengacara top yang juga seorang praktisi dunia gaib. Dia bernama Broto, yang ternyata profil itu adalah infotainment yang ditonton oleh seorang pria di bar. Dia bernama Sam. Saat itu dia lagi minum Fanta rasa stroberi. Kebetulan ada cewek yang kalian bisa tebak lah ya profesinya apa. Si cewek ini menawarkan jasanya ke Sam, tapi Sam menolak. Sam lalu ke kamar kecil buat cuci muka, dan dia dikagetkan sama nenek-nenek yang masuk ke toilet pria. Si nenek masuk ke salah satu toilet dan gak lama kemudian si barista juga datang ke toilet. Si barista masuk ke toilet tapi Sam mencegahnya karena ada si nenek. Tapi toiletnya ternyata kosong dan si nenek itu keluar dari toilet satunya. Sam lalu menelpon Pak Broto untuk membicarakan sesuatu, tapi Pak Broto bilang dia bakal datang telat. Sam pun kembali lanjut jalan sampai dia terhenti di suatu underpass. Sam lalu melihat ke bawah mobil dan di sana ada kaki genderuwo. Karena ketakutan, Sam mengambil pedang yang ada di bagasi mobil.
Saat bersiap-siap akan sesuatu yang menerornya, ternyata nggak ada apa-apa. Saat itu juga ada taksi yang lewat dan taksi itu membawa si barista, si cewek bar, dan nenek-nenek aneh. Setelah taksi lewat, monster genderuwo datang untuk merebut pedangnya Sam. Dia diserang oleh kekuatan gaib sampai akhirnya Sam ini pingsan. Saat terbangun, Sam mendengar nyanyian tembang Jawa dan ternyata si kuntilanak datang meneror Sam. Sam berusaha masuk ke mobil tapi si Kunti melakukan teleport di depan mobilnya Sam. Sam lalu menantang si Kunti dan menembaknya dengan pistol. Tapi namanya juga hantu, tentu aja nggak mempan walau ditembak. Sam pun mendapat serangan dari kuntilanak dan ternyata itu cuma mimpi. Saat terbangun, Sam ini dilempar sama boneka jerami milik bocil yang meneror Ruby. Lalu terlihat sekelompok orang dengan pakaian serba hitam, termasuk juga si bocil. Lalu datanglah setan bertanduk yang kemudian seketika itu mereka lenyap. Setelah itu semua, Pak Broto datang. Sam lalu menceritakan bagaimana semua ini berawal. Bahwa mereka berempat adalah sahabat karib. Sampai pada suatu hari mereka berlibur bersama. Yang lalu mereka melakukan balap mobil. Saat balap ini mereka nggak sengaja menabrak seseorang. Awalnya mereka bermaksud untuk melarikan diri, tapi ternyata ada saksi mata yang merekam kejadian itu. Si bapak saksi mata cuma ingin mereka bertanggung jawab. Tapi si Boy malah menghabisi bapak itu. Boy juga mengambil cincin milik si bapak, dan cincin itu nampaknya adalah cincin anggota sekte. Mendengar hal tersebut, Pak Broto menyuruh Sam untuk menyerahkan diri kepada polisi. Lalu Sam pun disuruh untuk membuat video pengakuan sebagai alat bukti. Namun sebelumnya Sam ini disuruh menatap telapak tangannya Pak Broto, dan setelahnya dia melakukan pengakuan. Sam pun melakukan pengakuan bahwa dirinya lah yang telah menghabisi ketiga sahabatnya sendiri. Video tersebut pun menjadi viral bahwa Sam adalah seorang psikopat yang tega menghabisi sahabatnya sendiri. Setelah itu terlihat Sam yang melakukan bundir, tapi bundirnya itu karena Sam dikendalikan oleh iblis. Di sisi lain, Pak Broto yang sedang menyetir terlihat memakai cincin yang sama persis dengan cincin anggota sekte. Lalu terlihat seorang pria bernama Iwan yang muncul di TV dan bicara kalau Sam bukanlah tersangka dalam kasus kematian ketiga sahabatnya. Bahwa ada kekuatan jahat di balik kasus tersebut. Namun setelah memberikan statement itu, anaknya Pak Iwan diculik oleh genderuwo. Diperlihatkan juga fotonya Pak Iwan bersama Pak Broto dan juga si bapak saksi mata. Dan setelahnya film ini pun berakhir. Oke guys, jadi aku jelasin dulu ya tentang plot twist yang ada di ending film ini. Bahwa sekte tersebut terdapat 3 pemimpin, yaitu Pak Broto, Pak Iwan, dan juga si bapak saksi mata. Bahwa dalang dari semua teror mistis adalah Pak Broto, dengan motif membalaskan dendam si bapak saksi mata. Sedangkan Pak Iwan udah keluar dari sekte dan bermaksud membubarkannya. Tapi tentu aja pihak sekte nggak tinggal diam dengan menculik anaknya Pak Iwan. Sedangkan Sam yang memberikan pengakuan palsu itu semua karena dia dihipnotis oleh Pak Broto saat dia disuruh menatap telapak tangannya Pak Broto. Nah gimana, udah paham ya? Terus kalau menurut pendapatku sendiri sih tentang film ini, sebenarnya film ini itu memiliki konsep yang menarik ya. Cuma ya emang eksekusinya itu kurang smooth guys. Jadi sepanjang film itu kita jadi bingung ya, ini mau dibawa kemana sih filmnya. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.